Halo, salam sepak bola. Selamat datang lagi di konten terbaru dari channel JP Story dan tentunya untuk kalian seluruh warganet, seluruh netizen yang selalu setia menonton konten-konten dari channel JP Story. Gua doakan semoga kalian panjang umur, semoga kalian sehat, rezeki kalian dilimpahkan, tentunya segala cita-cita, segala harapan, segala keinginan kalian bisa terwujud. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini gue ingin bahas match tadi malam antara Indonesia melawan Irak dalam perebutan juara ketiga Piala Asia U23 yang diselenggarakan di Qatar. Tentunya hasil yang menunjukkan bahwa Indonesia harus menelan pil pahit. Kita seluruh warga negara Indonesia harus menerima kenyataan bahwa kita gagal untuk menempati posisi ketiga dan tentunya masih gagal dan dalam lolos ke Olimpiade Paris bulan Juli mendatang. Ini memang harus kita terima apapun hasilnya tadi malam, memang faktanya seperti itu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi ya, karena memang apapun sudah kita lakukan, timnas kita sudah berjuang sangat keras, dan tentunya kita sebagai supporter, sebagai warga negara Indonesia harus selalu mensupport, harus selalu mendukung timnas-timnas khususnya di usia 23 ini. Kita akan bahas match ini, kita mulai dari line up. Rizky Ridho absen karena memang pada match melawan Uzbekistan Rizky Ridho harus mendapatkan kartu merah. Tentunya di lini pertahanan pengganti Rizky Ridho itu diisi oleh Muhammad Ferrari, lalu juga ada Rio Fahmi dan seperti biasa Justin Hubner yang pada match melawan Irak Justin Hubner menggantikan Rizky Ridho sebagai kapten. Lalu di posisi tengah tidak banyak pergantian ya. Biasanya diisi oleh Ipar Jenner, Nathan Choaon, lalu juga ada Marcelino, ada Witan Sulaiman ya. Di depan ada Rafael Struijk yang kembali sudah bisa bermain, lalu juga ada Kelly Stroyer. Match babak pertama dimulai ya. Di 25 menit pertama kita menguasai banyak peluang ya. Bahkan bisa dikatakan kita menguasai pertandingan di 25 menit pertama. Bahkan dalam 25 menit itu kita pun banyak menghasilkan peluang. Meskipun tidak semuanya on target, tapi memang ada satu peluang yang menurut gue ini sangat bagus, yaitu peluang dari Nathan Choaon yang memanfaatkan bola liar gitu. Lalu ia tendang dan memang tendangannya sempat menyentuh tanah, lalu si bola memantul, kemudian bisa diselamatkan oleh back dari Irak. Sayang sekali ya, tapi tidak apa-apa. Pemain timnas kita di 25 menit pertama itu juga terus ya, tidak hanya Nathan Choaon, ada Witan, ada Ipar Jenner, ada Marcelino, semuanya berupaya. Bahkan Arhan sempat melakukan beberapa kali lemparan di 25 menit pertama itu, hingga pada menit ke-18 kita berhasil mencetak gol pertama, membuka keunggulan melalui gol tendangan jarak jauh dari Ipar Jenner. Memang sangat bagus, tendangannya akurat, tendangannya keras gitu. Tidak bisa dihalang sama sekali, bola itu melesat lurus dan merobek gawang dari Irak. Gol pertama bagi Ipar Jenner untuk timnas nasional Indonesia. Lalu di menit ke-27 ya, kita kebobolan hingga skor berubah menjadi 1-1 lewat gol Zaid Tahsin yang memanfaatkan kemelut hasil tendangan pojok lalu terjadi kemelut di sana di asis dari nomor 10 kalau nggak salah ya. Kemudian bola itu menuju ke arah gawang dan si Zaid Hussein ini memasukkan bola dengan sangat mudahnya ya. Dari gol ini gua rasa kita itu ceroboh. Hernando Ari gagal dalam eh, menghalau bola pertama. Padahal itu sangat krusial gitu. Ya kan? Kalau misalnya Hernando Ari berhasil membuang bola atau tidak dibuang ke depan pun ya dilempar kembali ke keluar keluar lapangan, mungkin gol pertama itu tidak akan terjadi. Tapi Hernando Ari gagal dalam mengantisipasi bola bola lambung
lalu kemudian bisa dimanfaatkan. Nah, ini sangat disayangkan. Ya, bahwasanya penjagaan pemain-pemain tinggi atau pemain-pemain yang ada di kotak tersebut, kotak penalti tersebut, kita gagal dalam mengantisipasinya sehingga kita kebobolan. Tapi menurut gua gol ini agak berbau-bau offset gitu ya, karena memang sebelum diumpan oleh nomor 10 si Zaid Hussein ini, menurut gua itu sudah berada di garis offside. Tapi sayang sekali wasit sudah mengesahkan dan juga tidak dicek VAR gitu ya. Sempat ingin dicek VAR namun dibatalkan. Tapi menurut gua kalau misalnya betul-betul dicek itu sih kemungkinan berbau-bau offset ya. Tapi gak apa-apa lah, skor 1-1. Dari gol eh, Zaid Hussein ini yang menyamakan kedudukan, permainan kita itu langsung drop. Ya. Irak menguasai jalannya pertandingan, menguasai bola, bahkan banyak menyerang gawang Hernando Ari meskipun jarang hampir gak ada yang on target, tapi serangan-serangan itu sangat berbahaya. Yang gua lihat dari serangan-serangan Irak, mereka itu mengandalkan umpan-umpan silang dari sayap kanan. Dan beberapa kali ini aduh gak bisa diantisipasi ya. Mungkin ini faktor juga gak adanya Rizky Ridho gitu. Tapi bagi gua harusnya itu bola tersebut itu bisa diantisipasi. Jangan dibiarkan liar begitu saja gitu. Dan jujur itu sangat mengancam sekali gitu ya, meskipun ya tidak ada yang on target. Tapi secara proses ya, Irak ini memainkan serangan yang memang sudah mampu menggoyahkan lini pertahanan kita. Hingga babak pertama selesai, permainan kita masih seperti itu saja ya, dan Irak di penghujung babak pertama ini mampu menguasai pertandingan. Lalu kita masuk ke babak kedua. Di babak kedua, harapan gua akan ada perubahan pertandingan. Akan ada perubahan skema penyerangan, dan ternyata tetap seperti itu saja ya. Justru kita sendiri yang malah dibombardir terus. Ya, kita jarang loh mendapatkan peluang gitu ya sampai dengan menit 75. Itu jangan sekali, mungkin ada sesekali lewat dribbling Marcelino ya, yang memang sempat tuh ada satu peluang Marcelino yang memang langsung diarahkan ke tiang jauh. Padahal menurut gua kalau misalnya Marcelino melihat rekan Witan di sana, ada Witan, ada Rafael Struijk, kalau misalnya dioper dulu itu mungkin kasusnya akan berbeda ya. Tapi Marcelo sudah mengambil keputusan dan langsung ditendang, di pressing ke tiang jauh, dan ya bola itu jauh keluar. Nah, tidak ada perkembangan sama sekali ya. Sampai Elis Royer ganti, Rio Fahmi diganti, Komang masuk, lalu juga siapa tuh? Pemain-pemain cadangan pada masuk, ada Pajar juga yang masuk. Tidak bisa memberikan apa-apa, tidak bisa mengubah pertandingan. Malah di penghujung babak kedua, ketika Arhan melakukan pelanggaran, itu nyaris saja dimanfaatkan menjadi gol. Lagi-lagi umpan silang. Lagi-lagi umpan silang yang dimainkan oleh Irak, yang kemudian berhasil berhasil menggoyahkan lini pertahanan kita. Ya. Gak ada yang bisa mengantisipasi umpan-umpan silang ini ya, meskipun ada Justin Habner yang memang tinggi, beberapa kali bisalah menghalau umpan-umpan silang itu. Namun kebanyakannya itu gagal diantisipasi sehingga banyak terjadi kemelut hasil dari umpan-umpan silang tersebut. Nyaris saja kita kalah di 90 menit pertama, dan di akhir babak kedua yang saya katakan tadi bahwasanya pelanggaran Pratama Arhan ini hampir saja membawa Indonesia kalah di penghujung babak kedua. Babak kedua selesai dan gua rasa dari awal juga ini akan extra time gitu ya, akan maju ke extra time. Namun gua punya feeling agak ragu gitu, di extra time ini kita mampu mengimbangi permainan dan kita mampu mendominasi lalu mencetak gol. Gua ragu kemungkinan ketika memang melihat pertandingan di babak kedua, gua rasa wah ini akan kemasukan lagi nih ya, kita akan kalah nih di extra time. Dan memang betul saja ya, di menit ke berapa tuh Ali Jasim ya, di menit ke kalau nggak salah di menit 90 berapa gitu, Ali Jasim ini mencetak gol hasil dari blunder Justin Habner blunder ya. Hernando Ari
telat mengantisipasi, blunder, lalu bola ditendang dan masuk ke kolong kaki Enono Ari. Wah, sayang sekali. Sudah, gol kedua bagi gua gak Irak gak perlu mencetak gol lagi. Gol tersebut sudah banyak sudah menjatuhkan mental kita banget gitu. Jadi di babak pertama extra time kita harus kalah dengan skor 2-1. Masuk ke extra time babak kedua, kita sempat mendominasi pertandingan di penghujung 10 menit terakhir. Namun sayang sekali gak ada yang on target. Gak ada yang betul-betul bisa mengancam. Ya. Arhan banyak melakukan lemparan-lemparan tapi sayang sekali bisa diantisipasi, bisa terbaca. Gitu. Dan memang babak perpanjangan waktu babak kedua selesai, kita kalah.